Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapa, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya kita memperbanyak amal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat itu tempat pembalasan dari amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini memperbanyak amalan saleh, maka amalan saleh yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekecil apapun amalan tersebut. Sampai Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah. Maka senyum kita kepada saudara kita sehingga menggembirakan saudara kita yang memandang ke wajah kita, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang melakukan keburukan sekecil apapun di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu memang tempat kita beramal. Tergantung kepada kita, apakah kita akan memperbanyak amalan baik atau sebaliknya kita memperbanyak amalan yang buruk. Dan akhirat nanti tempat kita menerima balasan dari amalan-amalan kita tersebut. Orang yang banyak melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan surga, yang mana surga itu tempat kenikmatan-kenikmatan. Dan begitu juga orang yang banyak melakukan keburukan-keburukan di dunia ini, di akhirat kelak nanti akan dibalas oleh Allah dengan surga, tempat dengan neraka, yang mana neraka itulah tempat diazabnya orang di sana. Begitu juga kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini ada amalan-amalan yang harus kita perhatikan, yang mana amalan itu bisa mengalirkan pahala kepada kita walaupun ketika kita sudah meninggal nantinya. Walaupun kita sudah meninggal, tubuh kita ditanam orang ke dalam tanah kuburan, ditimbun orang, maka pahala dari amalan yang kita lakukan akan terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, kemudian begitu juga riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan Syalbani menilai hadis ini hadis hasan. Kata Rasulullah SAW, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal dunia, padahal dia berada di dalam kuburannya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Siapa saja yang mengajarkan ilmu, kebaikan, ilmu agama, selagi ilmu itu diamalkan oleh murid-muridnya dan diajarkan lagi murid-muridnya kepada orang lain, maka pahala mengajarkan ilmu akan terus mengalir kepada sang guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Walaupun boleh jadi dia sudah meninggal dunia dan dia sudah dimasukkan oleh orang lain ke dalam kuburannya. Yang kedua, au ajra nahran, atau orang yang mengalirkan sungai, orang yang membuat sungai sehingga orang bisa memanfaatkan sungai tersebut dengan airnya untuk berbagai keperluan, untuk berbagai kebutuhan. Maka selagi sungai tersebut terus mengalir, maka pahalanya juga terus mengalir kepada orang yang membuat sungai tersebut walaupun jasadnya sudah ditanam oleh orang lain ke dalam kuburannya. Kemudian kata Rasulullah, au hafara bi'ran, atau orang yang membuat sumur. Orang yang membuat sumur, kemudian sumur itu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka selagi sumur itu masih ada dan airnya dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang membuat sumur tersebut. Begitu juga kalau ada orang yang berusaha membuat sesuatu yang memudahkan orang lain untuk mengambil air ke sumur tersebut, tentu pahalanya juga akan mengalir bagi dia. Dan yang keempat, yaitu kata Rasulullah, au gharasa nahlan,
atau orang yang menanam kurma. Orang yang menanam kurma, kemudian tumbuh kurma tersebut berbuah, kemudian buahnya dimakan oleh banyak orang, itu akan mengalirkan pahala bagi orang yang menanamnya. Kalau kita kiaskan, sebenarnya banyak hal yang bisa kita tanam di dunia ini, yang mana kalau seandainya tanaman tersebut berbuah, kemudian ketika kita sudah meninggal dunia nanti, tapi tanaman tersebut masih berbuah dan masih dimanfaatkan oleh banyak orang, tentu akan mengalirkan pahala kepada kita yang menanam dari tanaman-tanaman tersebut. Kemudian kata Rasulullah, aubana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Siapa saja yang membangun masjid untuk kaum muslimin, selagi masjid itu masih ada, selagi masjid tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia, maka pahala dari masjid yang dia bangun tersebut akan terus mengalir kepada dirinya. Selanjutnya kata Rasulullah, aw warasa mushafan, atau orang yang meninggalkan mushaf Al-Quran. Orang yang meninggalkan mushaf Al-Quran, diberikannya mushaf tersebut kepada orang lain, selagi mushaf itu dibaca dan dimanfaatkan, tentu akan mengalir pahala bagi dirinya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan seorang anak yang saleh, yang anak tersebut selalu beristighfar bagi dirinya ketika dia telah meninggal dunia. Yang terakhir ini adalah keutamaan memiliki anak yang saleh. Ketika kita selaku orang tua memiliki anak yang saleh, anak tersebut memintakan ampunan kepada Allah untuk kita yang sudah meninggal dunia, tentu otomatis ampunan istighfar dari anak tersebut akan mengalirkan pahala kepada kita, bapaknya atau orang tuanya. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 7 amalan yang mengalirkan pahala kepada kita walaupun nanti jasad kita sudah dimasukkan oleh orang lain ke dalam kuburannya. Dan alhamdulillah, kami dari desa Meilepet, Kecamatan Sibirut Selatan, Kepulauan Mentawai, kemarin membuka donasi, yaitu donasi berupa pompa air untuk sumur yang ada di Islamic Center di desa Meilepet ini. Dan alhamdulillah, kemarin kita mendapatkan donasi sebanyak 2 juta. Dan alhamdulillah, donasi yang 2 juta itu sudah kami belikan 2 buah mesin pompa air. Ini ada di sini mereknya Shimizu, dan di sini ada mereknya Panasonic. Dan alhamdulillah kita juga membelikan ini paralon untuk pendukung atau penunjang mesin pompa air ini, supaya bisa airnya dialirkan keluar. Dan kami ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalasi kebaikan bapa dan ibu yang telah berdonasi, memberikan donasinya sehingga kami bisa membeli mesin pompa air yang 2 ini. Dan kami mengucapkan semoga Allah yang membalasi kebaikan dari ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu selagi mesin ini atau paralon ini atau alat-alat yang kami beli ini dimanfaatkan oleh banyak orang, dimanfaatkan oleh santri-santri kita di sini, maka terus akan mengalirkan pahala bagi bapa dan ibu yang berdonasi untuk membeli 2 buah pompa air ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbanyak amalan soleh, untuk terus memperbanyak amalan-amalan yang amalan tersebut berpengaruh kepada orang banyak. Ada sebuah ungkapan dari usul fikih, khairul muta'addi afdalu minal qasir. Kebaikan yang berpengaruh terhadap orang banyak itu lebih afdal dibandingkan kebaikan yang pengaruhnya bagi dirinya sendiri. Ada orang yang rajin salat tahajud, ada orang yang rajin baca Al-Quran, tapi dibandingkan dengan orang yang berwakaf, dibandingkan dengan orang yang berdonasi, yang donasinya itu dibelikan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, tentu itu lebih afdal dibandingkan ibadah yang ibadah tersebut manfaatnya bagi dirinya sendiri. Mudah-mudahan menjadi motivasi singkat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.